Yo, Assalamualaikum. Halo Gina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak. gimana? Udah sampai di Indonesia nih? Udah Pak, Um, alhamdulillah. Selamat, sehat dan selamat. Kemarin pulang tanggal berapa ya? 23, 24, 23 sampai 24. Iya. Oke ya, saya kenalin dulu nih kayak di YouTube ya. 2 hari. Jadi Gina ini mahasiswa tadinya dari Unpad ya, ikut program 3+2 yang di create sama Unpad dan Kwansai Gakuin University dalam ini Unpad 3 tahun di Unpadnya sampai tingkat 3, kemudian lanjut langsung ke KGU ya. Jadi total semua 5 tahun, dapat gelar S1 dari Unpad, dapat gelar S2 dari KGU. Jadi ya dapat katakan fast track-nya gitu ya. Ya terus kemudian Gina ini kan datang tahun 2019 ya. 2019. Ya, kemudian 2000 jadi tepat waktu kelulusan dengan mempunyai satu paper publikasi internasional ya. Selamat ya. Alhamdulillah. Ya, makasih Bapak. Ini saya yang belum di program leading langsung PhD nih karena kita lagi cari beasiswanya, mungkin kelak akan demikian gitu ya. Baiklah, ini kebetulan kondisi masih dalam keadaan COVID, masih tetap sudah menurun, tapi pesan dari kepala pemerintahan baik itu Jepang dan Indonesia tetap hati-hati ya, pakai masker. Jadi kebetulan Gina ini pulang masih saat pandemi juga, nah jadi bisa nggak berbagi informasi mengenai waktu perjalanan pulang itu gitu ya, sampai ke Indonesia, apakah ada kendala-kendala dalam kepulangan ya. Baik, kalau gitu dimulai ya nih. Waktu itu pulang dari kita kan di Konsagakuin di daerah Kansai ya, di daerah Hyogo Prefecture. Nah saat itu naik pesawatnya dari mana itu, dari Indonesia? Dari Osaka Pak. Awalnya transit dulu dari Osaka ke Haneda karena kalau kan saya naik Garuda Indonesia. Kalau Garuda Indonesia nggak ada yang direct dari Osaka ke Jakarta. Adanya transit dulu ke Haneda. Pilihannya naik ke Haneda. Ya. Pilihannya tetap Garuda ya. Mantap. Cinta negara sendiri. Banyak ya. Iya Pak. Iya, saya juga kalau Garuda ada dari naik Osaka dalam kondisi begini, saya tetap naik Garuda ya. Sama Pak. Oke, satu itu. Terus gimana ceritanya tuh? Cerita terutama di bandara ini, karena kalau di Tokyo kan udah biasalah kita nggak ada ini, terus di bandara karena antara internasional gitu ya, antara Jepang ke Indonesia tuh gimana nih, coba cerita mungkin lebih detail, atau masalah di pesawat, masalah surat-suratnya, terutama misalnya apa, sertifikat. Persiapannya gitu Pak. Ya. Kalau saya kan kemarin transit dulu di Haneda. Nah pas check-in di Haneda itu, ya kalau di Osaka sendiri yang dibutuhin itu si sertifikat PCR. Kalau misalnya kita PCR negatif. Nah terus nanti sampai di Haneda baru pas kedengeran Pak? Kedengeran ya. Pas di Haneda baru ditanya sertifikat PCR, sertifikat vaksin, terus paspor, terus boarding pass kayak gitu-gitu. Nah, iya, terus udah gitu dari Haneda udah deh Pak naik pesawat. Alhamdulillah nggak ada kendala sih Pak. Kalau udah ada sertifikat PCR sama sertifikat vaksin nggak ada kendala. Oke. Kalau vaksin pakai vaksin apa ini? Kemarin Pfizer. Kebetulan iya Pfizer Pak Pfizer, kemarin. ya. Oke. Iya. 2 kali ya, sudah 2 kali ya. 2 kali. Oke. Terus kemudian itu fix ya, kalau ada nggak ya, maaf, temannya salah satu mungkin yang saat itu tidak punya sertifikat vaksin, itu ada nggak yang mungkin just case in case? Ada. Gimana ceritanya? Ada. Jadi waktu di sana kan saya ketemu beberapa orang Indonesia juga, terus kita ngobrol. Terus ternyata ada yang belum vaksin di Jepangnya. Nah itu katanya nggak apa-apa, tapi sampai Indonesia bakal langsung vaksin. Jadi saya nggak tahu mekanismenya gimana, karena waktu di Bandara Indonesia kita pisahkan Pak. Tapi saya dengar katanya nanti sampai Bandara Indonesia langsung otomatis dia
tanda tangan surat kalau dia mau untuk divaksin secara langsung di Indonesia gitu Pak. Oh begitu ya. Jadi Tapi tetap PCR negatif dulu. mekanismenya Anda siapa Iya. nih Gina nggak tahu, tapi kebetulan saat itu ada teman yang belum divaksin ya. Nah masalah PCR itu memang di bandara Osaka saat itu diperiksa atau Anda Gina ke tempat rumah sakit tertentu gitu, gimana? Maksudnya PCR-nya atau PCR, sertifikatnya Pak? sertifikat PCR ya semuanya itu. Ngakuin PCR-nya, ya. Saya kan ngelakuin PCR-nya di Kobe waktu itu, nggak di Osaka. Oh, Terus jadi berlakunya itu 3 kali 24 jam, berarti 3 hari ya Pak. oke. Ya 3 hari. Nah, jadi saya udah ngelakuin di Kobe jam 10.30, berarti berlaku hari Jumat tanggal 22. Berarti berlakunya itu 3 hari sampai Senin tanggal 25 jam 10.30 siang. Saya kan sampai di Jakarta hari Minggu tanggal 24 jam 17.15 sore. Jadi masih berlaku gitu, Pak. Oke. Itu berapa Ya, Kobe bayar itu PCR? di Kobe total 19.200. 19.200 ya di Kobe ya. Oh, jadi itulah. Ya. Mungkin pasaran di Jepang sekitar segitu ya. Iya, sekitar segitu. Jadi itu di, di diperiksa saat itu dapat 1 jam atau 2 jam berikutnya atau gimana? Kalau waktu di Kobe itu saya tes jam 10.30, hasil keluar sekitar jam 3 jam 4 sore di hari yang sama. Terus kalau udah hasilnya negatif, baru kita apply buat negatif certificate-nya. Nah, nanti kalau udah apply sekitar jam 5 atau 5.15 bisa diambil Pak sertifikatnya. Oh, begitu ya. Jadi di hari yang sama. Pada hari yang sama itu langsung bisa ya. Iya. Oke. Ya. Terus jadi waktu itu Sabtu kan ya pulang ya? Iya, Sabtu. Sabtu ya, oke, sampai Indonesia Minggu. Jadi pas di Indonesia, nah berarti di Jepang begitu ya. Jadi diperiksa semuanya ya, mulai dari tadi sertifikat PCR itu, kemudian vaksin ya. Oke, itu vaksin kita kan Anda udah dapat dari Kuyakso ya, minta di Kuyakso di Sanda ya. City Hall ya, banyak City Hall. Itu kan lagi di hotel ya deh Anda ya, lagi di hotel. Iya Pak. Lagi di hotel ya. Jadi kapan nih besok udah selesai berapa hari? 5 hari Pak. Oh berarti peraturan yang baru ya? Iya, peraturan yang baru. Peraturan baru 5 hari terus bisa ini ya. Oke, jadi dulu kan agak lama ya. 5 hari 4 malam. Oh, 5 hari 4 malam. Nah, udah oke. Kalau gitu tuh sampai bandara diperiksa itu memang ada tim khusus atau memang imigrasi gimana itu? Ya, kan sampai bandara. Terus kita ngantri dulu buat nunjukin paspor sama boarding pass. Nah, terus tapi waktu di pesawat kita dikasih kayak form gitu Pak. Form tentang kita ada bawa-bawa barang yang berbahaya atau enggak, yang harus dideklarasiin atau enggak. Terus ditanya juga apakah akan kembali lagi ke Jepang atau enggak. Enggak, itu mah di Osaka deh Pak, di Haneda. Ya. Maaf, mau lagi enggak Pak? Lupa. Iya. Itu mah kan di Haneda ya di sana. Di Haneda. Nah, terus iya, kalau di Osaka kan turun pesawat ngantri buat nunjukin paspor sama boarding pass. Terus udah nunjukin paspor sama boarding pass, ngantri lagi buat nunjukin paspor, boarding pass sama sertifikat PCR. Terus ditanya udah vaksin atau belum. Kalau misalnya udah, kita nunjukin paspor vaksin yang dibikin di City Hall tadi. Kalau misalnya belum, nanti mungkin bakal dikasih tahu caranya gimana kalau kita mau vaksin. Terus ditanya mau karantinanya di Wisma Atlet atau di hotel. Terus nanti kita ngasih tahu di mananya. Oh, Gina kebetulan milih di hotel. Hotel ya, oke. Terus kita ngantri lagi.
banyak antrinya ya Pak. Udah pilih hotel, nanti udah konfirmasi ke mbaknya kan. Nah, terus udah gitu kita ngantri lagi, ngantri yang lain. Ngantri yang selanjutnya itu buat PCR. Buat tes PCR yang di hotel. Yang di hotel, yang di bandara. Terus udah gitu, nunjukin paspor sama boarding pass. Betul. Ada barcode-nya gitu Pak, jadi nanti sama si mas-masnya di tit gitu. Terus udah gitu kita ngantri PCR, terus nanti diambil sampel PCR-nya, terus udah gitu kita keluar ngambil barang, terus udah gitu udah ngambil barang, ngantri lagi buat di ruang tunggu gitu, nungguin hasil PCR-nya sekitar 1,5 sampai 2 jam. Oke. Jadi 2 kali PCR ya? Ya. Jadi PCR di Jepang sekali, di Indonesia sekali. Itu semua dibebankan biaya ke penumpang ya, pendatang gitu ya? Iya. Jadi nggak termasuk. Tapi kalau misalnya saya kan dari hotel urus satu paket ya Pak, langsung buat PCR 2 kali. Jadi saya bayar ke hotel langsung sekaligus PCR. Tapi saya nggak tahu kalau yang Wisma Atlet gimana. Soalnya kan kalau Wisma Atlet gratis, nggak bayar tempat tinggal. Iya. Jadi nggak tahu mereka PCR-nya bayar atau gimana. Oh, jadi kalau yang ke hotel ini udah nggak usah bayar lagi ya? Iya, karena udah sekaligus include sama hotelnya. Oke, hotelnya. Jadi saya nggak bayar PCR. Mungkin yang Wisma Atlet gratis mungkin ya, saya nggak tahu. Itu kok Gina bisa pilih, karena yang bisa pilih hotel itu dari mana dapat informasinya? Itu dikasih tahu dari kakak saya. Itu teman kakak saya pulang dari Jepang. Terus ke hotel yang sama, jadi dikirimin kan posternya. Jadi saya juga ikut ke hotel yang sama. Oh, sudah trusted. Oh gitu ya. Sudah terpercaya, iya. Iya, oke. Kalau saya nggak nanya nama hotelnya, tapi kalau boleh tahu per hari kena berapa? Saya kan 5 hari dapat 6 juta, udah plus PCR. Oh, dengan plus PCR. Jadi PCR-nya itu kan 990.000 ya kalau nggak salah Pak. Iya. Dua kali. Jadi hotelnya mah 5 jutaan. Oh gitu ya. Nanti hari kalau ada yang mau tanya-tanya tentang nama hotelnya, iya. Boleh ya? Iya boleh. Iya. Deket kok dari hotel, dari bandara deket. Endorse ya sama hotelnya. Ada aja cerita. Oke, dan mungkin banyak kan mereka juga alternatif. Jadi memang dapat kabar kan rame di media sosial juga bahwa untuk pelajar, kemudian untuk pekerja, dan orang diplomatik, saya lupa ada 3 hal gitu, saya lupa itu ya. Itu kalau mau pulang itu ke Wisma Atlet gratis. Ya. Iya. Gratis, kemudian PCR-nya juga gratis gitu kalau nggak salah. Lupa saya. Kalau nggak salah ya Pak, saya lupa. Ya itu. Oke. Baik kalau begitu ya. Itu terserah ya pilihan masing-masing. Jadi pada prinsipnya tidak ada kendala macam-macam ya. Tidak ada yang biasanya kan udah lancar, tapi sempat stres. Iya. Soalnya kan ya baru kayak harus transit terus bawa barang gitu. Jadi di Haneda harus bawa barang lagi, ternyata nggak usah. Iya, kayaknya kalau transit sih biasa ya, kita kan dari dulu ya transit ya kalau mau kemana-mana cari yang ekonomis atau gimana ya. Tapi kalau masalah surat menyurat itu yang kadang-kadang nanti gimana itu yang kayaknya stres juga lumayan gitu ya. Iya. Oke. Kemudian gimana waktu ketika di bea cukai itu? Bea cukai alhamdulillah lolos sih Pak, nggak ditanya apa-apa, nggak diminta bayar tambahan. Ya karena kamu kan bawanya barang-barang 2 tahun itu. Iya. Aku pilih pribadi dan nggak ada. Ya, Pak, kalau mau aman ini sih Pak, bikin surat pindah yang di KJRI. Itu ya, betul. Kalau dari Jepang, iya. Kemarin saya kan nggak sempat bikin. Tapi kalau mau aman mah, mending bikin aja. Jadi kayak kita nulis barang-barang yang kita bawa pulang tuh apa aja. Barangnya, baju ada berapa, misalnya oleh-oleh berapa. Ya. Jadi misalnya nanti kebenaran sama KJRI, sama bea cukai ditanya gitu.
kita bisa nunjukin surat kan Pak, jadi udah aman gitu, nggak akan diminta bayar. Tapi kalau saya kemarin agak riskan, soalnya saya nggak bawa surat. Oke, ya, ya. Alhamdulillahnya nggak apa-apa gitu. Iya, iya. Terus ya apa namanya di pesawat juga itu duduk gimana ke dalam di Garuda? Oh iya. Di samping-samping ada orang lain gitu gimana? Kemarin sih saya nggak tahu ya, emang cuma sedikit yang pulang atau emang mereka prevent buat apa deket-deket gitu. Jadi si kursinya kan kemarin tuh Boeing 737 ya kalau nggak salah. Jadi 3, 4, 3 kursinya. Di barisan saya kan dekat jendela, itu cuma saya doang sendirian. Terus di tengah sebelah saya, terus di ujung kanan belakang satu. Jadi jauh-jauh semua gitu. Mungkin emang cuma sedikit ya yang pulang ya. Dapat dikatakan dari jumlah kursi semua hanya terisi 30%, 40%? 40 mungkin ya Pak. 40% ya. Mungkin iya, mungkin 40%. Jadi kayak per baris itu kayak cuma satu orang gitu ya. Nggak banyak kemarin. Itu pramugari penumpang pakai masker semua ya di dalamnya? Iya, harus pakai. Nah, katanya kalau kita nggak pakai masker ada denda atau apa gitu. Pokoknya ada bakal dapat sesuatu. Oh, jadi kalau bisa bawa masker di tas ya, jangan lupa ya. Iya. Harus pakai di pesawat, harus pakai kecuali lagi makan atau minum baru boleh dipakai. Oke. Oh, itu ya. Ya, berarti oke. Terus paling di bandara di Haneda ditanya mau balik lagi atau enggak. Kalau misalnya terus kita ngisi form gitu, form balik lagi atau enggak. Kalau misalnya nggak balik lagi, ntar residence card-nya dibolongin. Balikin lagi kita, balikin lagi. Berarti punya kamu udah dibolongin ya? Udah dibolongin. Kalau misalnya balik lagi nggak dibolongin, kayak gitu aja paling. Oke. Semoga ini aja Pak, udah tinggal di rumah aja. Iya. Apa? Ya, recovery stresnya itu sekarangnya di hotel ya, santai ya. Iya, di hotel. Tenang ya. Jadi makanan pagi apa namanya siang malam gitu ya. Itu dikirim ke ruangan atau ngambil di bawah gitu? Jadi di depan kamar dikasih kursi, ada 2 kursi gitu Pak. Nah, nanti mereka kalau misalnya ngantar makanan ngetok, terus naruh makanannya di kursi. Jadi kita nggak kontak langsung sama petugasnya. Menu pilih. Ngambil. Menunya milih ya, menu misalnya Indonesia, daerah mana atau Europe gitu ya. Iya, milih kayak gitu. Makan pagi, siang, malam gitu. Oke, udah ya. Kalau gitu, syukur deh kalau begitu. Kalau tidak ada masalah, ya mungkin segini aja dulu ya. Sekian dulu nih. Semoga nanti ketemu. Nanti yang jemput siapa? Ke ini hotel? Ada jemput? Nanti sama hotel diantar ke bandara lagi. Di bandara dijemput sama keluarga saya. Oh, begitu mekanismenya ya. Ke hotel, nanti di hotel dikirim lagi ke bandara. Itu sudah free ya, udah kayak shuttle bus kayak begitu ya. Terus nanti dari hotel, dari bandara dijemput sama keluarga, sudah bebas berarti ya, gitu ya. Iya, kemarin teman saya yang di Wisma Atlet, dari bandaranya mereka naik bus ke Wisma Atletnya. Kalau saya dijemput sama hotel dari bandara hotel gitu. Oh, yang dari Wisma Atlet lain lagi ceritanya ya tadi ya. Iya. Oh, dari Wisma Atlet, tapi dijemputnya dari mana itu? Di bandara katanya naik bis Pak. Oh, jadi kembali lagi ke bandara semua ya gitu ya? Tapi kalau pulangnya saya nggak tahu. Gitu ya. Oh, jadi ya itu berangkatnya. Nah, sama juga kali. Nanti kita mungkin sama ya. Channel YouTube yang lainnya mungkin bisa langsung. Iya. Oke, kalau begitu selamat ya. Nah, nanti tunggu lagi nih kedatangannya nih. Iya. Kami cari beasiswa lagi ya. Kami juga dari sini akan kasih informasi ya kalau ada kesempatan beasiswa lagi gitu. Memang ada sih ya nanti bulan tahun depan lagi atau bulan bulan apa namanya? Ya, tapi itu yang sifatnya dari Max ya, bisa pelamaran di Jakarta atau yang memang kadang-kadang ada aja langsung memang khusus gitu tuh tiba-tiba itu juga ada gitu.
atau dosennya sendiri yang mempunyai semacam dana, itu bisa mengundang gitu ya. Iya. Iya, kalau gitu terima kasih ya Gin. Ya, makasih Bapak. Ya, Sehat-sehat sana Bapak. semoga ketemu sama orang tua segera, kemudian salam sama mereka. Ya, amin. Gitu. Amin. Besok ketemu. Ya, semoga sukses dan langsung lapor nih ya ke Unpad ya setelah itu. Iya, udah ngehubungin dosen-dosen. Nanti bakal ketemu insya Allah ya. Ya, selamat ya. Yuk, Ya, makasih Bapak. Oke. Terima kasih ya Gina ya. Sampai jumpa lagi ya. Bapak. Ya, yuk. Ya, Bapak. Sehat-sehat di sana. Mari. Ah.